Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog khusus bersama Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kediri membahas tema yang sangat menarik yakni pelayanan sehari jadi dokumen kependudukan. Nah ini saya ingin membahas karena ini sudah masuk segmen akhir pemirsa. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada dua narasumber yang sudah hadir bersama saya sore hari ini. Ini Pak Pangkat, saya ingin tanya-tanya, kalau tadi sudah banyak begitu ya dokumen yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Sekarang saya ingin membahas tentang akte kelahiran nih Pak. Kalau tadi sudah dikatakan semuanya gratis. Nah, kalau misalkan akte pun juga gratis begitu Pak Supangkat? Untuk yang di bawah 2 bulan itu gratis, yang lebih dari 2 bulan itu dikenakan denda. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya di depan. Ya, seperti itu. Sama saja kan, kita tuh sama-sama bawa sepeda motor, yang satu bawa lengkap, yang satu enggak. Karena pelanggar ya sama-sama, yang melanggar ya kena denda, kan seperti itu. Yang enggak melanggar ya terus aja, nggak ada masalah kan gitu. Oke, baik Pak Pangkat, kita potong dulu, kita angkat telepon dari pemirsa. Oke, sayang sekali ternyata putus pemirsa. Monggo sekali lagi pemirsa JTV dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami sore hari ini via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 0354 454 4257. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Suparno. Supatman di mana Pak? Di Sukorejo, Ngurah. Oke, nggih, monggo napa Pak pertanyaannya Pak? Ya, ini Bu. Mau ini Bu menanyakan untuk mengganti kakak karena istri saya akan meninggal. Ya. Nggih. Habis itu dari desa itu sudah dibuatkan keterangan, tapi yang itu KTP yang asli itu hilang. Oke. Dan hilangnya itu kan waktu berobat itu kan dari Kediri, habis itu dirujuk ke Malang. Di Malang di rumah sakit Saiful Anwar. Nah, habis itu sama askesnya itu juga keterisut hilang. Itu bagaimana Bu untuk penyelesaian selanjutnya? Oke, cukup Pak? Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, ini gimana Pak Pangkat? Monggo langsung direspon mawon. Iya. Jadi tadi kalau disampaikan istrinya meninggal. Betul. Itu mungkin bisa diajukan secara paket ya. Disambungkan paket bisa melalui online desa itu bisa mengajukan akte kematian sekaligus perubahan kakak. Oke. Nah, perubahan kakak kan itu perubahan status karena yang bersangkutan tadi kan isinya meninggal statusnya menjadi cerai mati. Sekaligus bisa diajukan untuk penerbitan KTP elektronik. Ini diajukan satu paket. Itu bisa. Jadi satu pengajuan 3 proses bisa terlaksanakannya. Ini yang diharapkannya masyarakat tidak usah bolak-balik tapi selesai dalam satu kegiatan. Jadi teman-teman yang mudah bolak-balik ditinggal nanti ya nggak selesai itu seperti itu. Oke, nah seperti itu tadi jawaban dari Pak Supangkat begitu ya, Bapak yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Nah ini saya ingin tanya ini Pak Supangkat, di segmen kali ini sebenarnya selain dokumen begitu ya, selain dokumen apa sih yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri? Ya. Dalam sistem administrasi kependudukan itu yang jelas makna dari sistem administrasi kependudukan adalah penataan dan penertiban. Yang pertama ada penertiban terkait dengan dokumen, yang kedua adalah terkait dengan database. Oke. Sehingga data itu harapannya dapat dimanfaatkan untuk instansi lain atau pengguna lain untuk pelayanan publik. Oke. Kemudian untuk pembangunan demokrasi, kemudian untuk pencegahan kriminalitas ya, kemudian untuk itu ya ada 3 itu pencegahan kriminalitas, pembangunan demokrasi, ada perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran dan lain-lain. Okay. Anggaran data itu harapannya seperti itu. Sehingga kalau data itu bisa dimanfaatkan oleh yang berharapan pelayanan akan meningkat. Betul. Seperti contoh ya untuk pemanfaatan data seperti itu, pada waktu ada kecelakaan pesawat itu juga identifikasi mayat bisa dilakukan melalui
data yang kita punya melalui sidik jari. Itu Oke. bisa keluar nama dan alamat mayat itu. Oke. Jadi banyak. Kemudian yang di pemilu ya, kalau di pemilu itu memang data kita itu diharapkan Dinas Kependudukan dan Kementerian Dalam Negeri itu diharapkan menyiapkan DP4, data potensial pemilih ya. Oke. Itu diharapkan disediakan oleh pusat, sehingga apa nanti harapannya tidak banyak permasalahan di lapangan, sehingga linknya sudah ada, kemudian alamatnya jelas. Mungkin di dalam DP4 itu akan ada data orang yang meninggal yang masih masuk. Karena apa? Data orang yang meninggal itu tidak akan bisa terhapus sebelum yang bersangkutan atau keluarganya itu mengajukan penerbitan akte kematian. Oke. Lah biasa nih wong desa gini kon ngebdok ngono iki angel. So, Betul. tinggi opo akte kematian kan seperti itu. Betul. Nah, ini itu kita motivasi sehingga itu dimasukkan, sehingga kita berpikir itu kita masukkan melalui pelayanan online desa biar tidak jauh-jauh. Kalau Oke. seperti itu kan hingga tetap cepat ngurus, datanya berubah, pemilu juga bisa lancar. Berarti misalkan ada masyarakat yang ingin tahu data tersebut begitu ya, itu bisa diakses melalui online desa atau harus datang ke kantor Dispenduk Capil sendiri? Data yang bagaimana? Data misalkan mulai dari kematian dan juga pemilu kayak yang disebutkan oleh Pak Supangkat tadi. Kalau data yang pemilu itu kan dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri itu langsung diberikan kepada KPU Pusat. Oke. KPU Pusat yang nge-share ke KPU daerah. Nah, itu nanti pada waktu pelaksanaan coklit ya, ada coklit ke lapangan sebelum pemilu itu, pendataan itu nanti data itu akan berupa Excel. Nah, berupa Excel nanti dicocokkan oleh petugas di desa. Nah, kalau sudah datanya sudah lengkap, NIK-nya ada, semua lengkap, alamatnya sudah lengkap semua. Cuma memang yang meninggal itu memang itu belum bisa terhapus semua, karena Oke. tidak semua yang meninggal itu mengajukan akte kematian. Betul. Gitu. Sehingga datanya tidak bisa hilang. Nah, Gitu. sejauh ini sudah jumlahnya ada berapa Pak yang sudah masuk di database sendiri? Untuk yang apa? Untuk yang data kematian dan juga data yang lainnya. Kalau kematian sudah banyak ya. Kalau kematian sudah banyak juga itu, dan jumlahnya tidak begitu ya, sudah banyak, hampir ya. Kalau sama akte kematian, akte kelahiran memang lebih banyak akte kelahiran, tapi saya kira untuk akte kematian sudah banyak. Kemarin kalau saya lihat di yang online desa ya, online desa itu sekitar 1.500-an ya, kita mulai online desa itu bulan Februari sampai sekarang itu bisa 1.500 lebih untuk akte kematian yang melalui desa itu. Oke, dari semua jumlah itu yang paling tinggi biasa data apa Pak ini yang sudah masuk di database sendiri? Kalau database itu kan menyakup semua, Mbak. Oke. Semua data. Jadi mulai orang bayi lahir, kemudian dimasuk dalam database, sudah dapat NIK, sudah masuk. Nah, dan tentunya database yang kita miliki itu tidak bisa mencangkup 100% penduduk Kabupaten Kediri. Oke. Karena apa? Setiap detik, setiap itu data itu berubah. Kalau mengatakan data itu 100% betul, bohong, nggak mungkin. Itu nonsen, nggak mungkin. Karena apa? Mungkin kita ngomong ini ada yang lahir, mungkin pada waktu kita ngomong ada yang meninggal. Oke. Sehingga data itu diakhirkan klop sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi yang sudah melakukan pendaftaran penduduk sampai saat ini penduduk kita kan 1.560 sekian gitu untuk Oke. Kabupaten Kediri. Itu dari saya kira untuk data itu masuk semua. Cuma yang kematian itu masih volumenya masih perlu ditingkatkan itu loh, yang ngurus akte kematian itu. Oke, terima kasih Pak Supangkat penjelasannya. Kita angkat telepon dulu dari pemirsa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ini Bu Sri dari Teleman. Dari Pelemahan. Iya, ingin tanya apa Bu Sri? Gini, saya kan bersuami, Mbak. Iya. Lah, terus mas saya mau ngurusin akte anak saya itu susah. Iya. Karena buku nikah saya diambil, nggak bilang saya. Hilang Solusinya begitu? gimana ya, Mbak?
Oke, ini buku nikahnya hilang karena apa? Itu dari saya hamil 4 bulan sampai sekarang itu dia minta cerai. Terus buku nikahnya diambil nggak bilang saya. Oke, sudah cukup pertanyaannya Ibu Sri di Pelemahan? Sudah. Baik, terima kasih Ibu Sri sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Nah ini Pak Supangkat ini gimana Pak menanggapi hal tersebut Pak? Pingin membuat akte, tapi buku nikahnya tidak ada begitu. Ya, kalau seperti itu kan kita upayakan yang pertama, kita ke KUA dulu, di mana dia melakukan pernikahan itu minta duplikat. Oke. Duplikat surat nikah kan ada di Iya. KUA. Setelah dapat duplikat itu kita lengkapi berkas-berkasnya seperti KK, kemudian fotokopi KTP orang tua, saksi, dilengkapi semuanya, diajukan. Jadi penggantinya surat nikah tadi adalah duplikat surat nikah di KUA di mana dia menikah. Saya kira ada kalau itu masih tahun masih awal-awal masih ada, saya kira masih muda bisa. Oke. Nah, ini berhubung ini sudah sampai akhir nih Pak Supangkat, saya ingin tanya sedikit nih. Kalau sekarang kan musimnya lagi registrasi kartu dan juga membutuhkan KK dan juga NIK. Nah, ini hubungannya apa ini, Pak? Monggo dijelaskan. Saya kira itu pengaruh kepada keamanan ya. Jadi kalau semua kartu itu didaftarkan dengan data NIK dan nomor KK, itu nanti akan bisa kalau melakukan sesuatu cepat terlacak. Karena apa? Untuk melihat data seseorang di administrasi kependudukan adalah melalui NIK. Begitu NIK kelihatan ketemu dengan nomor KK-nya, akan ketemu siapa dia yang melakukan itu. Itu saya itu cenderung kepada keamanan, sehingga penipuan kan banyak itu. Nah, benar. Telepon menung-menung, saya juga pernah di SMS malam-malam katanya dapat hadiah sekian juta, itu sering seperti itu. Kalau seperti itu begitu telepon nomor NIK-nya ketemu, kakaknya ketemu, ya tinggal megang saja. Ini juga upaya untuk pemerintah untuk menekan angka kriminalitas melalui ponsel itu ya, saya kira itu. Oke, luar biasa sekali Pak Supangkat, tadi banyak sekali yang sudah kita bahas. Berhubung ini sudah di segmen akhir nih, terakhir nih Pak, saya ingin himbauan untuk masyarakat, pentingnya mengurus dokumentasi kependudukan itu apa? Iya. Kalau saya tetap yang saya himbau itu di mana-mana sama. Yang pertama, tolong kalau mengurus dokumen itu jangan kalau butuh saja. Segera urus dokumen Bapak Ibu sekalian kalau ada perubahan elemen data dan lain-lain, sehingga pada waktu dibutuhkan Bapak Ibu tidak akan repot. Betul. Sehingga ini seperti mau mau menikah, lagi dulu sudah menikah, cerai, kemudian mau kawin lagi, statusnya masih kawin. Kalau belum berubah KTP-nya, otomatis KUA tidak mau karena statusnya masih kawin. Nah ini ya, seperti itu jangan sampai terjadi, sehingga kita itu enaknya itu ngurus itu, berangkat itu senang, pulang juga senang, seperti itu loh. Betul. Oke, terima kasih Pak Supangkat. Nah Pak Eko, mungkin ada yang ditambahkan Pak, ini pentingnya pengurusan dokumentasi kependudukan yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Ya, jadi begini, menurut Undang-Undang 24 tahun 2013, utamanya pasal 63 ya, di sana diamanatkan bahwa setiap WNI ini berkewajiban menerbitkan atau mengurus dokumen kartu tanda penduduk elektroniknya ya, sepanjang yang bersangkutan ini memenuhi beberapa unsur persyaratan. Yang pertama, ini menginjak 17 tahun dan pernah nikah atau sudah menikah ya, ini prinsipnya seperti itu. Dan apabila unsur-unsur ini tidak terpenuhi ya, barangkali seperti itu oleh warga, tentunya akan mengalami hambatan-hambatan di dalam bertransaksi, itu baik bersifat bersentuhan dengan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dan harapan kami ini unsur-unsur di pasal 63 ini terpenuhi ya. Sekali lagi harapan kami semua warga kabupaten, khususnya Kabupaten Kediri, tentunya yang berusia 17 atau yang
wajib KTP elektronik segera untuk melakukan perekaman KTP elektronik itu. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi pemirsa pembahasan sore hari ini yang begitu menarik yang kita bahas bersama kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Nah, bagi Anda pemirsa JTV atau khususnya masyarakat Kabupaten Kediri yang belum mempunyai dokumen kependudukan, monggo segera dilengkapi karena kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kediri siap melayani dengan sepenuh hati dan semua pengurusan itu tidak mudah selagi kita mau bergerak, begitu nggih Pak Supangkat? Nah, pemirsa terima kasih. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir bersama saya sore hari ini. Terima kasih untuk pemirsa JTV yang sudah bergabung bersama saya sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.